Kita bersyukur sama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Karena kasih setia Tuhan kita hidup, kita ada. Kita ada bukan karena kekuatan kita. Kita ada bukan karena kemampuan kita. Kita ada bukan karena begitu saja. Ya, tapi kita ada karena Tuhan yang memelihara kita. Yang percaya katakan amin. Kita ada karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang memelihara hidup kita. Itu sebabnya kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mau membagikan firman Tuhan ya. Saya dipercaya oleh Bapak Gembala hari ini menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka Matius 13 ayat 45 dan 46. Matius 13 ayat 45 dan 46. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama dengan hati yang terbuka kepada Tuhan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Demikian pada pula hal kerajaan sorga, itu seumpama seorang apa? Pedagang yang mencari mutiara yang apa? Yang indah. Sekali lagi, mencari mutiara yang indah. Ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Amin Bapak Ibu. Nah, hal kerajaan sorga. Ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hal kerajaan sorga ini yang dimaksud di sini ini pemerintahannya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini bukan berbicara tentang tempat, tetapi tentang pemerintahannya Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Sumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Seorang pedagang mencari mutiara yang indah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dia pergi, dia melihat segala sesuatu, dia melihat semuanya, dia mencari. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Mutiara apa saudaraku? Yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudaraku, coba perhatikan pedagang yang dibilang oleh Tuhan Yesus ini. Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Perumpamaan tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga ini. Pedagang ini menemukan mutiara itu. Dia mencari mutiara yang indah. Dan ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, dia menjual, apa katanya? Seluruh miliknya. Dan membeli mutiara itu. Saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bapak Ibu pernah nggak mau membeli sesuatu? Mau membeli sesuatu, ya? Mau membeli rumah kah? Membeli mobil kah? Tetapi saudara jual semuanya. Saudara kosongkan semuanya. Pernah nggak terjadi begitu? Nggak pernah. Tetapi perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini sangat luar biasa. Berarti mutiara ini sangat berharga sekali. Sampai dia melepaskan semuanya, sampai dia mengosongkan semuanya untuk membeli mutiara ini. Berarti mutiara ini tidak ternilai harganya. Sangat mahal, sangat indah, sangat berharga. Kenapa? Karena dia melepaskan semuanya, dia mengosongkan semuanya untuk membeli mutiara itu, saudaraku sekalian. Bisa nggak kita bayangkan betapa sangat berharganya mutiara itu? Sangat mahal. Sangat berharga, sangat indah, tidak ternilai harganya. Tidak bisa diukur lagi dengan uang karena dia menjual, melepas seluruh miliknya hanya untuk mutiara itu saja. Tuh Bapak Ibu. Amin saudaraku. Berarti sangat
Sangat berharga karena firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Wow. Ini mutiara nggak ada tandingannya berarti. Nggak ada bandingannya. Sangat berharga. Sangat indah. Mutiara yang terindah. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa Tuhan sering memakai perumpamaan-perumpamaan dalam kitab suci ini, dalam Alkitab kita ini, seperti seorang pedagang, seperti bisnis, seperti usaha. Contohnya dosa. Dosa itu saudaraku sekalian, dianggap, kata lain dari dosa itu adalah hutang saudaraku sekalian. Hutang. Harus dibayar. Harus dilunasi. Hutang kalau tidak dilunasi akan ada konsekuensinya. Akan ada hukumannya. Itulah dosa. Dia diumpamakan seperti hutang yang harus dibayar. Harus dibayar. Harus dilunasi hutang itu. Nah, Tuhan Yesus berbicara tentang penebus. Apa itu penebus? Membeli, membayar, ditebus. Dengan lunas, dibayar itu artinya ditebus. Amin saudaraku? Kalau kita menggadaikan barang kita, ya saudaraku sekalian, di pegadaian. Kalau kita mau mengambil barang kita lagi, kita tebus enggak? Harus kita tebus. Harus kita tebus, kecuali kita tidak ada uang lagi. Karena saya pernah menggadaikan cincin nikah saya, waktu itu enggak ada uang memang saudaraku sekalian. Harus bayar uang sekolah anak-anak, ya. Ini curhat saja, bukan nanti ini mau minta uang lagi nih, bukan saudaraku. Iya. Ya, bukan begitu saudaraku sekalian. Amin. Ini contoh, saya pernah menggadaikan cincin nikah saya. Ya, yang ada tulisannya Dorcas Yunika. Ya. Saya gadaikan. Oh, saya ngajak adik saya itu waktu itu, David Sudarmadi STH. Ya, menggadaikannya. Ya, saya gadaikan emas 24 karat ini, Pak. Ya. 8 gram, ya. Saya gadaikan. Pas jatuh tempo saya di SMS-nya, saudaraku. Saya mau bayar nggak bisa. Akhirnya, apa saudaraku? Saya nggak bisa tebus lagi. Akhirnya hangus. Dijualnya lah pegadaian, meleburnya atau saya tidak tahu mau dijualnya kemana, ya terserah. Karena saya sudah tidak bisa, pemiliknya sudah tidak bisa menebusnya lagi ya kan? Sampai sekarang tidak dipakai lagi cincinnya. Ya, istri saya bilang, waduh teganya kau Pak, katanya. Ya, saudaraku, ditebus. Kalau enggak ditebus, dia akan hilang. Saudaraku, Tuhan Yesus diumpamakan seorang penebus. Bukan diumpamakan, dia adalah seorang pribadi penebus. Ya. Tentang kerajaan sorga ini, perumpamaan kerajaan sorga ini Bapak Ibu Saudara sekalian, membicarakan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dia mencari, dia keliling, dia mensurvei, dia mengamati mana yang sangat berharga itu, mana yang sangat indah itu. Dia lihat dan dia harus menebus mutiara itu. Dia harus membeli mutiara itu. Dia harus melunasi mutiara itu. Harus ditebusnya. Karena mutiara itu sangatlah berharga. Amin saudaraku? Pedagang itu berbicara tentang Tuhan. Bapak ibu saudaraku sekalian. Tahukah saudara bahwa hidup kita ini sangatlah berharga. Seperti mutiara yang indah. Sangat berharga. Sangat berharga. Sangat berharga.
sangat terindah, lebih indah daripada apapun juga. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita dilihat Tuhan. Tuhan mencari kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Amin, saudaraku? Bukan kamu, tetapi aku yang pilih. Tuhan lihat mutiara itu. Tuhan tebus dia. Tuhan tebus dia. Dari manapun dia, tapi Tuhan melihat. Pedagang ini melihat, wah, dia ada di sana. Dia ada di dalam kegelapan sana. Dia ada di tangan orang sana. Aku harus menebus dia. Aku harus membeli mutiara itu. Aku harus membayar dengan lunas. Amin, saudaraku. Bukankah Tuhan melihat kita? Tuhan melihat manusia itu. Milik kepunyaannya yang paling berharga. Saudaraku sekalian. Dia rela meninggalkan surga yang mulia. Mengosongkan dirinya. Dia mencari kita. Dia melihat kita. Dia harus datang menjadi manusia. Dia tidak gunakan kekuasaannya yang besar untuk menebus kita, untuk membayar kita, untuk membayar kita dengan lunas, bukan dengan kredit, saudaraku sekalian. Amin. Tidak pakai kredit, tidak pakai angsuran, dengan lunas, dengan darahnya. Coba kita lihat. Filipi. Filipi 2. Filipi 2. Filipi 2. Ayat 6, 7, dan 8. Saya bacakan untuk kita. Filipi 2 mulai ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia lepaskan semuanya. Dia kosongkan dirinya. Untuk apa, saudaraku sekalian? Untuk menebus kita. Miliknya yang paling berharga. Wah, saudaraku, kalau kita tidak mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan, kalau kita tidak mengerti jati diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tidak mungkin mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Karena kita tidak mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita akan melakukan segala sesuatu yang tidak berharga. Karena kita tidak mengerti betapa berharganya diri kita. Itu sebabnya, bangunlah hidup kita berdasarkan pengertian firman Tuhan. Betapa berharganya aku dalam pandangan Tuhan. Betapa berharganya jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Sampai dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa menjadi seorang manusia. Melepaskan semuanya. Untuk mutiara yang indah itu. Yang sangat berharga. Yaitu saudara dan saya. Yang percaya katakan, amin. Kitalah saudaraku sekalian. Yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Dalam perumpamaan itu. Kitalah pribadi itu. Kitalah mutiara itu. Yang sangat berharga. Yang sangat indah. Dan sangat berharga. Tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Itu sebabnya kalau kita memandang diri kita. Jangan lagi katakan, aku enggak berharga.
Siapalah aku ini? Yuk, ibadah kita yuk. Aduh, nanti aku gak enak dilihat orang lain. Kenapa? Pakaianku gak indah seperti mereka. Banyak loh yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Aduh, mahamen aku tuh Pak. Bu Hen, jatun baju, cibahalap. Bah, elak kulute, nah wah. Ya, jangan seperti itu. Karena Tuhan melihat hati kita, Dia melihat hidup kita yang sangat berharga. Amin, saudaraku. Itu sebabnya perhatikan diri kita. Kalau kita mengerti siapa diri kita, kita tidak melakukan lagi perbuatan yang tidak berharga. Karena kita sangatlah berharga, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Katakan kiri kanannya, kamu sangat berharga, bilang. Kamu sangat berharga, bilang. Kamu mutiara yang terindah, bilang. Tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Saudaraku, tahukah saudara, ketika Tuhan datang menjadi manusia, Dia harus menebus kita. Kita ada dalam kegelapan, kita ada dalam keterpurukan, kita ada dalam keputusasaan. Tuhan menebus kita bukan karena kita hebat, bukan. Kita berputus asa. Kita tidak punya damai sejahtera. Tapi Tuhan tebus kita. Tuhan ambil kita. Tuhan angkat kita. Mungkin mutiara itu diletakkan dulu di lumpur-lumpur oleh pemiliknya yang lama. Yaitu kegelapan. Tapi Tuhan datang. Penebus itu datang. Pembeli itu datang. Dia membersihkan mutiara itu. Dia memoles mutiara itu. Supaya mutiara itu menjadi cemerlang. Amin, saudaraku? Amin. Banyak orang setelah mengenal Tuhan masih merasa dirinya gak berharga, saudaraku sekalian. Itu sebabnya kita bangun diri kita jangan di atas yang lain. Di atas kebenaran firman Tuhan. Bangun diri saudara, jati diri saudara. Berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan Yesus Kristus. Berdasarkan pandangan Tuhan. Berdasarkan pemikiran Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, kalau kita membangun diri kita, jati diri kita. Di atas dasar uang, saudaraku sekalian. Uang akan gampang hancur. Akan habis lenyap. Saudaraku sekalian, ketika sudah tidak punya uang, harga diri sudah tidak ada lagi. Karena merasa tidak berharga. Saudaraku, tahukah saudara, WHO mengatakan pada tahun 2019 sebelum COVID ini, saudaraku sekalian, tingkat depresi sangat tinggi, saudaraku sekalian. Tahun 2019 sebelum COVID, saudaraku sekalian. Ini sebelum COVID datanya, saudaraku sekalian. Nanti saudara boleh lihat di Google, saudaraku sekalian. Tingkat bunuh diri 800.000 sampai 1 juta dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Karena apa? Karena depresi. Apa yang menyebabkan depresi? Karena orang merasa dirinya tidak berharga. Salah satunya yang paling besar itu. Dan yang paling banyak melakukan bunuh diri orang-orang di usia muda. Bukan orang yang di atas 70 tahun, saudaraku sekalian. Dan bukan orang yang berpenyakitan, sakit jantung, sakit apa. Mereka justru lebih ingin hidup lebih lama. Tetapi orang yang depresi. Penyakit nomor 4 katanya di dunia ini. Yang menyebabkan kematian. 800 sampai 1 juta. Data tahun 2019, saudaraku sekalian. Belum lagi data setelah COVID. Waktu COVID, tingkat depresi sangatlah tinggi. Yang menyebabkan orang mengalami depresi, keputusasaan. Merasa diri tidak berharga. Merasa diri tidak berharga. Tidak mampu. Coba lihat.
anak-anak sekolah sudah berani bunuh diri, anak SMA. Karena apa? Karena putus cinta. Merasa tidak dihargai oleh pasangannya. Berani bunuh diri. Orang yang membangun hidupnya di atas uang. Mencari penghargaan manusia. Setelah tidak ada uang lagi, dia merasa dirinya tidak berharga. Aku tidak dihargai lagi. Depresi dan akhirnya bunuh diri. Saudaraku, rasa berharga ini sangat penting. Itu sebabnya kalau kita tidak mengerti betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang berputus asa. Kita akan menjadi orang yang depresi. Merasa diri kita tidak berharga. Sudahlah, biarlah sampai di sini saja. Tuhan menebus kita karena kita sangatlah berharga. Tuhan menebus kita karena kita sangatlah berharga. Tuhan memandang kita adalah pribadi yang sangat terindah. Amin, saudaraku. Ketika Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau, coba kita lihat. Yesaya 43 Yesaya 43. Haleluya. Yesaya 43 ayat 4. Kita baca bersama-sama yuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian dengan hati yang terbuka. Yesaya 43 ayat 4. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini berbicara tentang penebusan saudaraku sekalian. Yesaya 43 ini. Kenapa kita ditebus? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Oleh karena kau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ketika Tuhan mengatakan, aku ini mengasihi engkau, Dia sedang mengatakan dengan segenap keberadaannya, dengan segenap keilahiannya, dengan segenap kealahannya, Dia mengatakan, aku mengasihi engkau. Engkau berharga di mataku. Engkau tidak dapat digantikan oleh apapun juga di dalam hatiku. Kenapa? Aku ini mengasihi engkau. Amin, saudaraku. Manusia bisa saja meninggalkan kita karena dia bukan pencipta kita. Manusia bisa saja tidak menghargai kita. Seorang wanita remaja, dia lari dari rumahnya. Lalu dia ditanya, bertahun-tahun dia lari dari rumahnya dengan pacarnya. Kenapa kau lari dari rumahmu? Kenapa kau tinggalkan rumahmu, orang tuamu, keluargamu? Karena pacarku begitu menghargai saya. Karena pacarku begitu menghargai saya, sayang sama saya. Padahal cuma 3 bulan. Akhirnya ditinggalkan. Dia lari lagi kepada yang lain. Ditinggalkan lagi. Dia lari lagi kepada yang lain. Kenapa kau tinggalkan rumahmu? Aku enggak dihargai di rumahku. Saudaraku, begitu pentingnya penghargaan. Tetapi saudara, tahukah saudara, betapa Tuhan pencipta kita, Allah semesta alam, menghargai kita.
mengasihi kita. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia. Dan mulia. Engkau mulia. Dan aku ini mengasihi Engkau. Aku ini, kata Tuhan. Aku ini mengasihi Engkau. Itu sebabnya kalau kita sudah mengerti betapa Tuhan mengasihi kita, kita tidak mungkin lagi melakukan perbuatan yang tidak berharga. Kita tidak mungkin lagi mau hidup dalam kehidupan yang tidak berharga dan yang tidak mulia. Ketika Tuhan menebus kita dari seorang pemabuk, dari seorang penjudi, dari seorang pezina, kita tidak mungkin lagi mau melakukan hal yang seperti itu. Karena kita sekarang mengerti betapa berharganya hidup saya di hadapan Tuhan. Ketika kita mengerti betapa kita berharga di mata Tuhan, kita pun akan melihat orang lain. Mereka adalah mutiara Tuhan yang terindah. Mutiara Tuhan yang sangat berharga, yang paling berharga. Kita tidak sama lagi seperti dulu. Kita tidak memandang orang lain lagi lebih rendah. Kita tidak mungkin lagi mau mencuekin orang, biarlah kau mati dalam kedosamu. Biarlah kau mati dalam kematian yang kekal. Tetapi kita rindu semua mereka mengerti betapa mulianya mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi mereka juga. Tuhan mau supaya kita menyatakan diri Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Supaya mereka mengerti betapa berharganya jiwa itu di hadapan Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh harta di dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya, kata Tuhan. Tidak ada gunanya. Satu jiwa sangatlah berharga di mata Tuhan. Satu jiwa adalah mutiara yang paling indah di hadapan Tuhan. Dan tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga Bapak Ibu. Hati Tuhan itu ya saudaraku sekalian, ada pada manusia, ada pada jiwa. Tuhan tidak lebih menghargai bintang-bintang yang di langit. Tuhan tidak datang untuk mengatur bintang-bintang itu, bukan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita manusia ini. Kenapa? Karena Dia ingin menunjukkan kasih-Nya. Betapa berharganya Engkau bagiku. Betapa berharganya Engkau bagiku. Amin, saudaraku. Kita mulia. Kita berharga. Dan firman Tuhan mengatakan, dan aku ini mengasihi engkau. Itulah sebabnya kita bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena kita mengerti betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita tidak mengerti Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan hitung-hitungan sama Tuhan. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan perintahku. Kita tidak mungkin melakukan perintah Tuhan kalau kita tidak mengerti betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Katakanlah pada dirimu, ya, akulah Dia. Mutiara yang terindah. Mutiara yang sangat berharga. Mutiara yang sangat berharga. Apapun keadaanmu ini saudaraku sekalian. Apapun yang kau sedang hadapi, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan miliknya yang paling berharga. Amin. Tidak mungkin. Coba kita lihat. Yohanes 3 ayat 16. Ayat terakhir saudaraku sekalian. Haleluya. Sering kita baca. Sering kita dengar. Yohanes 3 ayat 16. Apa katanya firman Tuhan? Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa? Sehingga Ia telah
mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, Allah begitu mengasihi kita, begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa dia disebut anak? Karena dia turun menjadi manusia. Untuk siapa dia datang? Untuk kita. Untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Kita harusnya binasa karena dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Keterpisahan dari Allah, kematian yang kekal, hukuman yang kekal. Tuhan harus datang untuk menebus kita. Percayalah kepada kasih-Nya. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Katakanlah pada dirimu, aku percaya Tuhan mengasihi aku. Aku adalah milik-Nya yang paling berharga. Amin, saudaraku. Amin. Istri kita, suami kita, anak-anak kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Mutiara yang sangat berharga, yang sangat terindah. Mutiara yang paling terindah. Dimanapun mereka berada. Amin, saudaraku. Mereka adalah mutiaranya Tuhan. Ya, istri kita, suami kita nanti, saudaraku ya, di rumah. Lihat istrimu. Lihat dia. Pas waktu tidur juga lihat. Ya, lihat suamimu. Biarpun dia ngorok kuat-kuat. Ya. Ya, saudaraku. Saya kalau ngorok kuat, saudaraku. Ya, bisa satu RT dengar kalau pakai mic. Ya, merdu saya kalau ngorok, saudaraku sekalian. Ya, tetapi saya percaya nyonya di samping saya, melihat ngorok saya, mendengar ngorok saya, semakin jatuh cinta sama saya. Mungkin barangkali ya. Nanti tanya saja dia. Ya, wawancara saudaraku. Benarkah demikian, Ibu? Ya. Kesaksian minggu depan mungkin barangkali. Ya. Perhatikan bahwa orang yang di samping kita adalah mutiara yang paling berharga. Yang sangat berharga. Saudaraku, jangan cari penghargaan di luar sana. Kita akan kecewa. Tapi perhatikanlah, Dia begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Ingat, kita adalah pribadi yang paling berharga. Tidak ada Allah lain mengatakan kepada umatnya, engkau berharga, engkau mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tidak ada. Hanya Allah pencipta alam semesta inilah yang mengatakan kepada umatnya, kepada milik kesayangannya, engkau berharga di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Amin, saudaraku. Datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita. Katakanlah kepada Tuhan setiap hari, Tuhan, aku persembahkan hidupku kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi aku. Amin, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan,